Hai, apa kabar kalian? Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan sosial dan bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat. Apa sih perubahan sosial itu? Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lalu, karakter perubahan sosial itu apa saja? Perubahan terjadi di setiap masyarakat, walaupun laju perubahan sosial bervariasi. Perubahan sosial seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh potensi pemetaan yang saling bertentangan. Perubahan sosial bisa jadi merupakan proses yang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu penemuan baru, terdiri dari discovery, penemuan yang benar-benar baru, dan inovasi, penyempurnaan dari discovery. Kemudian dinamika penduduk, konflik sosial, dan yang terakhir pemberontakan. Contoh dari pemberontakan ini yaitu revolusi yang terjadi di negara Inggris, yang tentunya kalian pasti sudah mengetahui sejarah dari revolusi industri di Inggris. Sekarang kita akan membahas faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan tersebut dapat berbentuk melalui proses asimilasi atau proses akulturasi. Kemudian, peperangan. Terjadinya peperangan dapat mengakibatkan perubahan sosial karena pihak yang menang dalam peperangan memiliki keleluasaan untuk menguasai pihak yang kalah. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan juga perubahan sosial, yaitu perubahan sistem hidup dan perubahan struktural lainnya. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya, keinginan untuk maju, sistem lapisan terbuka masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan, dan yang terakhir, orientasi pada masa depan. Hal tersebut masing-masing akan menyebabkan pendorong perubahan sosial. Kalau ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat, bukan? Faktor penghambat perubahan sosial yaitu kontak sosial dengan masyarakat lain yang kurang, perkembangan iptek yang terlambat, sikap masyarakat tradisional, keinginan yang tertanam kuat, perasaan takut terjadi kegoyahan pada kebudayaan sendiri, stereotip terhadap nilai budaya, dan adat kebiasaan yang tertanam kuat. Pola perubahan sosial terdiri dari pola siklus, pola linier, pola memancar, pola menjalar, dan pola memusat. Berikut ini adalah contoh gambar dari masing-masing pola beserta contoh-contoh dari masing-masing pola tersebut. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perubahan sosial yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, berdasarkan prosesnya, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian yang kedua, berdasarkan waktunya, perubahan yang terjadi secara cepat dan perubahan yang terjadi secara lambat. Lalu yang ketiga yaitu perubahan berdasarkan dampaknya. Apakah perubahan berdampak kecil atau perubahan terjadi berdampak besar. Dan yang terakhir, perubahan berdasarkan caranya. Perubahan dengan kekerasan atau perubahan tanpa kekerasan.
yang terjadi di dalam masyarakat. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.